Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi struktural yang kedua yang akan membahas tentang circle of competence. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali anak muda yang sekarang tuh maunya belajar semua hal, ingin menguasai semua hal. Ini yang bikin mereka tidak keras jalannya, tidak kenceng jalannya. Mereka berjalan di tempat dan bingung mau kemana. Satu hal yang harus kalian tahu dulu di awal-awal, di usia-usia muda, itu adalah passion kalian apa, kalian suka di mana, kalian mau jadi apa, bakat kalian apa, dan kalian ingin menguasai keterampilan apa. Kita ambil contoh saja bagi orang-orang sukses di luar sana. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Mereka mempunyai kekompetenan khusus. Circle of competence mereka sendiri-sendiri. Bill Gates, dia fokus ke kompetenan tentang hal-hal Microsoft dan lain-lain. Mark Zuckerberg, dia fokus di medianya seperti Facebook dan Meta. Elon Musk, dia fokus di teknologi kendaraan seperti SpaceX dan juga apa itu Ferrari betul. Ini kendaraan listrik itulah ya. Apa namanya lupa gue. Pokoknya banyak lah ya. Steve Jobs di iPhone-nya, Jack Ma di Google-nya dan lain-lain lah. Jack Ma bukan Google, lupa gue pokoknya. Ini satu ya. Satu kesamaan dari semua orang kaya raya dan sukses, para bisnismen kayak para pengusaha, development, CEO, founder kayak mereka memiliki satu hal yang sama, yaitu mereka fokus pada kekompetenan mereka. Aku yakin orang-orang yang belajar semua hal, dia tidak akan maju secara cepat, dia akan tertinggal. Karena logikanya begini, kalau kalian ingin menguasai semua hal, kalian tuh hanya mengetahui pastilah ya, kalau nggak permukaan dasarnya saja, pasti juga area midnya saja itu. Nggak ada kedalaman materi yang kalian punya. Sebagai contoh, aku adalah seorang startup development content di company Rafolka Hospitality. Ya. Jadi, circle of competence-ku, ya di dunia konten kreator, manajemen, bisnis, lalu ada komunikasi, psikologi customer, ya apalagi manajerial dan lain-lain hospitality itu harusnya yang aku pelajari lebih fokus daripada yang lain. Belajar yang lain boleh, mau sejarah dunia kayak mau kalian belajar apa itu statistika kayak ya kalau kalian memang perlu banget. Tapi kalau intinya satu lah, kalian harus punya big why kalian untuk mempelajari sesuatu. Mengapa kalian belajar ini? Mengapa? Mengapa? Jangan kalian semua serap lah. Ilmu itu waktu itu mahal. Ya kalau kalian gunakan buat hal yang tidak begitu apa namanya ya fungsional buat kalian, ya kurang gitu. Ambil yang terbaik dan yang baik. Semua ilmu baik tapi ada yang terbaik tuh. Ya aku sedikit menyesali ya waktu SMA atau belakangan ini aku suka mendengarkan atau membaca semua buku, mendengarkan semua orang. Ya. Buku apa aja aku baca tuh. Mau buku psikologi, mau buku Islam, mau buku sejarah, mau kamus, mau filsafat kayak mau apa aja lah. Boleh, boleh aja. Karena kita bisa mengetahui pemikiran banyak orang, tapi balik lagi tujuannya kenapa? Gitu. Buat apa yang belajar banyak-banyak begitu. Pada akhirnya pun semua manusia ini tujuannya adalah satu, financial freedom. Kalian harus mencapai namanya kebebasan finansial. Duit, duit, dan duit. Memanglah kebahagiaan gak bisa dibeli pakai uang. Tapi kalau bahagia itu kita ratakan lagi, kita petakan lagi. Bahagia butuh apa sih? Butuh kenyang. Misal, kenyang, nyaman, aman, tentram, bebas. Ya untuk kenyang kalian butuh duit, untuk nyaman kalian butuh duit, untuk aman kalian butuh duit, untuk bebas kalian butuh duit, untuk sejahtera kalian butuh duit. Jadi ujung-ujungnya semua akan bertujuan pada duit. Kita akan melepas nilai-nilai moral dulu ya. Coba kita pakai logikanya dulu aja. Karyawan yang baik itu karyawan yang seperti apa? Apakah karyawan yang jujur, karyawan yang bermoral, karyawan berkarakter? Bos gak akan peduli, atasan gak akan peduli.
Karyawan yang paling terbaik adalah karyawan yang seminimalnya dia tidak menjadi beban di perusahaannya. Syukur-syukur paling baik dia yang bisa menghasilkan banyak uang bagi perusahaannya. Itu yang paling terbaik. Ya, kalau karyawan jadi beban ya gimana, ya mau dipecat ya udah gak ada gunanya lagi. Juga sama, anak yang paling terbaik, murid yang paling terbaik apa segala macam ya minimal dia tidak menjadi beban, atau paling bagusnya bisa membantu mengurangi beban di sekitarnya. Ya ujung-ujungnya semua akan berakhir pada dampak apa yang bisa kamu kasih. Ya nggak usah munafik juga jadi orang. Ini yang tujuan dari mempelajari circle of competence kalian, fokus pada kekompetenan kalian, bidang dan area apa yang ingin kalian pelajari. Itu untuk keterampilan kalian bekerja nantinya. Ya kita boleh jadi orang yang berwawasan luas, boleh. Kita boleh jadi orang yang generalis, boleh. Tapi ada istilah yang bagus tuh. Expert generalis. Expert generalis tuh beda sama expert. Beda juga sama generalis. Kalau generalis, kalian tuh bisa di banyak hal tapi tidak memiliki satu keahlian terampil yang kalian kuasai. Tapi kalau expert generalis, kalian masih menguasai satu bidang, satu area secara mendalam. Plus kalian juga tahu area-area yang di luar bidang kalian itu. Jadi mungkin di zaman ini menjadi expert generalis itu lebih bagus daripada menjadi expert saja atau generalis saja. Ya kunci untuk menjadi expert generalis adalah mungkin ketika waktu kita dibagi menjadi sepertiga, ya, 2/3 gunakan untuk mendalami keahlian atau keterampilan yang bisa meningkatkan kualitas kerja kalian nantinya. Itu ya investasi ke ilmu, investasi ke pengalaman, investasi ke otak kalian seputar bidang atau area itu ya. Itu 2/3 dari waktu kalian. Sepertiga dari waktu kalian baru kalian boleh belajar apapun. Mau dari filsafat, psikologi, bebas. Intinya fokus pembahasan di hari ini adalah circle of competence. Bagaimana kalian menaruh fokus kalian kepada bidang kalian. Mau pengetahuan, keahlian, keterampilan, bebas. Intinya di bidang atau area kalian yang pengen kalian benar-benar kuasai lah. Yo, jadi fokus ya. Semua orang terkaya di dunia, semua orang besar, semua orang ternama, dan semua orang yang terkenal di dunia ini itu memiliki satu kesamaan. Itu fokusnya untuk mengembangkan keterampilan di area mereka. Gak mungkin kalau Elon Musk itu bisa semua hal, gak mungkin. Dia pasti penguasaannya di teknologi kendaraan, gak mungkin. Ya, mungkin segitu saja. Semoga dapat pencerahan kali ini ya.